Halo kawan pajak, selamat datang di episode terbaru Ngopi Madu. Ngobrol happy bareng Madya 2, Jakarta Selatan 2. Bersama saya, Henry, dan siang ini udara Jakarta Selatan ya. Kayaknya lagi pas banget nih Mas Imam ya, lagi cerah dan ceria banget nih kayaknya nih. Mudah-mudahan hari ini kawan pajak semua sehat ya. Dan kita hari ini di acara Ngopi Madu hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa nih, Mas Imam. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita membahas apa nih? Kalau yang lagi banyak trennya ya, lagi tren itu di kita banyak yang nanya tentang e-fakturnya dikunci, nggak bisa buat nih. Nah, gitu ya Mas Imam ya. Kayaknya menarik untuk kita bahas hari ini Mas Imam ya. Oke, jadi selama kurang lebih beberapa menit ke depan ya, kita akan coba membahas tentang kunci gembok e-faktur. Gitu, Mas Imam ya. Baik. Oke. Terima kasih Mas Henry. Ya, kawan pajak, kiasannya menarik ya. Kunci gembok ya. Salam sehat kawan pajak semua. Senang sekali bisa kembali mengudara untuk memberikan informasi agar bisnis Bapak Ibu semua tetap lancar tanpa hambatan administratif. Oke, betul Mas Imam. Belakangan ini ada regulasi ya yang terkait faktur, yaitu Per 19 PJ 2025 ya. Banyak nih yang bertanya-tanya, loh saya kan sudah tertib lapor PPN, kenapa tiba-tiba akses pembuatan faktur saya dinonaktifkan? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas regulasi ini dari sisi yang berbeda nih. Siap. Oke, Mas Imam ya. Nah. Untuk yang per ini sekilas terdengar sangat teknis ya Mas Imam ya, dan mungkin dianggapnya memberatkan gitu buat wajib pajak. Tapi sebenarnya sih niat negara mengeluarkan aturan ini, mengapa kepatuhan jenis pajak lain sekarang bisa mematikan akses faktur gitu. Oke, baik. Gini ya, kawan pajak Mas Henry. Kalau kita bicara aturan, ya jangan hanya membaca di atas kertasnya aja, jangan hanya membaca secara teksnya aja ya. Coba kita mundur, lihat pandangan lebih luas. Secara moral, aturan ini sebenarnya adalah manifestasi dari nilai keadilan. Coba bayangkan, ada perusahaan, ada pengusaha kena pajak yang jujur ya. Mereka pungut PPN, memotong PPh, menyetorkannya, kemudian melaporkan semua kewajibannya ya. Terus di sisi lain, di tempat lain ada juga perusahaan yang dia pungut PPN, memang dia melaporkan PPN-nya, tapi dia itu ada kewajiban PPh-nya yang diabaikan, atau bisa juga dia ada tunggakan yang relatif besar gitu ya. Jadi kan itu nggak bisa disamakan gitu ya. Jadi penonaktifan akses faktur pajak ini itu juga bagian dari edukasi ya. Jadi intinya ini mau menciptakan keadilan. Jadi untuk yang wajib pajak sudah patuh PPh, PPN gitu ya, yang wajib pajak yang lain juga didorong agar patuh secara keseluruhan. Jadi intinya untuk keadilan ekonomi lah ya. Betul. Pancasila ya, keadilan sosial. Ya betul. Tepat sekali ya, itu aturan ini memang salah satu tujuannya untuk melindungi mereka yang taat agar tidak dirugikan oleh PKP lain yang ada lalainya menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Jadi penonaktifan akses ini bukan hanya sekedar sanksi, tapi juga salah satu instrumen edukasi agar PKP itu kembali ke jalur kepatuhan yang benar secara keseluruhan. Oh gitu. Jadi yang penting wajib pajak kalau patuh gitu ya, itu sebenarnya aman gitu. Ya betul gitu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih kawan pajak ya. Silakan siapkan catatannya nih. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 Mas Imam ya, ada 6 kondisi spesifik yang bisa membuat sistem secara sistematis menonaktifkan akses e-faktur kita gitu ya. Apa aja itu Mas Imam, bisa dijelaskan nggak? Jadi kalau teksnya nanti bisa dilihat di pasal 2 ayat 2 ya.
Tapi kalau secara umum, yang pertama tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak gitu ya. Jadi kalau ada PKP yang selama 3 bulan berturut-turut tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemotong pajak, itu masuk ke sini. Misalnya ada PPh 21 atau PPh pasal 23 gitu ya. Lalu yang kedua, lalai di SPT tahunan PPh-nya ya. Ini sangat penting, jadi tidak menyampaikan SPT tahunan yang sudah jatuh tempo itu nanti masuk ke bagian ini. Lalu yang ketiga, ada pelaporan SPT masa PPN yang bolong-bolong ya. Jadi kalau dia tidak lapor SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut akan masuk di bagian ini. Lalu yang keempat ya, kepatuhan rendah dalam setahun. Jadi kalau misalnya dia ada tidak lapor SPT masa PPN dalam 1 tahun itu ada 6 masa dan 1 kalender, itu masuk ke sini. Jadi kan tidak harus berturut-turut, tapi kalau dalam 1 tahun ada 6 bulan, dia masuk ke sini ya. Lalu yang kelima ada lalai lapor bukti potongnya. Jadi dia ada bukti potong, ada bukti pungut, tapi dia nggak melaporkannya 3 bulan berturut-turut. Ya. Dia cuma buat aja gitu. Buat aja, tapi nggak dilaporin ya. Jadi kalau misalnya SPT-nya itu dia lakukan 3 bulan berturut-turut, masuk yang kriteria ini untuk dinonaktifkan e-fakturnya. Lalu yang keenam, yang terakhir, dia ada tunggakan pajak yang besar ya. Kalau misalnya kita di KPP Madya itu batasnya 1 miliar ya. Jadi kalau misalnya ada wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 miliar, itu masuk ke bagian ini. Tapi kalau misalnya ada juga wajib pajak yang tunggakannya di atas 1 miliar, bisa juga keluar dari syarat ini, ketentuan ini, dengan syaratnya tunggakan ini sudah harus memiliki izin untuk mengangsur atau ditunda gitu ya. Gitu. Oh berarti ini kalau misalkan gini Mas Imam, kita contoh aja ya. Misalkan wajib pajak di KPP Madya 2 Jaksel 2 ini punya utang 1,2 miliar nih. Sudah ditegur, tapi didiamkan aja nih. Terus akses fakturnya tiba-tiba besok mati gitu kan, bisa dipakai lagi. Gitu ya? Ya betul. Itu contohnya pas kali gitu ya. Jadi selama memang si wajib pajak ini tidak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran yang masih berlaku, itu nanti secara otomatis aplikasi melihat itu sebagai salah satu alasan untuk dinonaktifkan akses e-fakturnya. Jadi mengaruhnya kalau punya tunggakan harus segera dilunasi seperti itu ya? Betul, dengan batas-batas tertentu ya. Ya, berarti kawan pajak ini yang harus kita waspadai ya. Nah, kalau sudah dinonaktifkan, dampaknya itu bukan cuma ke bagian pajak aja kan Mas Imam? Betul. Jadi sangat luas ya. Ini memang kalau misalnya kembali lagi kalau kita hanya membicarakan aturan, yang memang ini hanya berhubungan dengan pajak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih jauh ya, kita lihat dengan pandangan yang luas, yang pasti operasional perusahaan bakal berhenti ya, karena sudah pasti dia nggak bisa bikin faktur pajak. Dia bisa menjual, bisa jadi dia bisa menjual tapi nggak akan bisa nagih karena sudah suatu keumuman di dunia usaha bahwa ketika kita menjual, ketika kita mau menagih, pasti salah satunya itu adalah invoice dan faktur pajak keluaran ya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menerbitkan faktur pajak lawan transaksi, alasannya nanti dia bagaimana cara mengkreditkannya gitu ya. Dia nanti nggak akan mau gitu. Lalu yang kedua itu ada risiko di pasal 14 Undang-Undang KUP, sanksi denda 1% dari DPP ya. Kalau misalnya wajib pajak membuat faktur pajak terlambat, membuat faktur pajak ya karena ini disuspend, jadi membuat faktur pajak yang terlambat, itu ada risiko kena pasal 14 Undang-Undang KUP gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara secara umum, yang paling berbahaya itu adalah kredibilitas perusahaannya ya. Itu sangat penting lagi, sangat penting bagi dunia usaha di mata mitra bisnisnya gitu. Berarti memang secara operasional berhenti, faktur tidak terbit, rawan transaksi dirugikan seperti itu ya. Makanya kredibilitas perusahaan juga akan terganggu gitu ya. Betul. Wah, jadi rantai bisnisnya bisa terputus Mas Imam ya. Terus arus kas juga terganggu. Nah, terus kalau pembayaran klien syaratnya harus ada faktur pajak itu ya. Betul. Ya.
Nah, jadi kawan pajak nih, kalau misalkan sudah terlanjur gimana nih Mas Imam? Ini kan pasti khawatir juga nih, wah ternyata saya juga aksesnya ditutup nih. Nah, negara kan sebenarnya tidak menutup pintu ya Mas Imam ya, ada mekanisme untuk pemulihan untuk supaya aktif kembali. Nah ini gimana nih Mas Imam? Kalau yang sudah terlanjur dinonaktifkan ya, ada caranya nggak seperti apa? Betul. Yang pertama pasti jangan panik gitu ya. Kalau datang ke helpdesk itu jawabannya ini kenapa nggak bisa? Jawabannya pertama pasti jangan Panik dulu ya. Jangan panik dulu ya yang pertama ya. Lalu perusahaan itu berhak menyampaikan klarifikasi secara tertulis kepada kepala KPP tempat dia terdaftar. Ya. Nanti kalau misalnya nanti kawan pajak lihat di PR19 ada di lampirannya ya, ada di lampiran formulirnya di PR19 ada formulirnya. Nanti di sana wajib pajak bisa menuangkan apa aja alasan-alasan kenapa wajib pajak boleh dibuka gitu ya. Terus lampirkan juga bukti pendukungnya, jangan lupa. Oh, bukti pendukung apa itu Mas Imam? Seperti apa bukti pendukungnya Kalau harus dilampirkan? kalau bukti pendukung itu berbeda-beda tergantung kasusnya ya, tergantung penyebabnya. Misalnya kalau misalnya belum lapor SPT, ya lapor dulu SPT-nya gitu. Nanti kan setelah kita lapor SPT ada tanda terimanya, pakai itu jadi sebagai dokumen pendukung. Terus kalau misalnya ada tunggakan gitu ya, ya dibayar dulu tunggakannya gitu ya. Terus bukti bayarnya itu sebagai pendukung. Atau kalau misalnya tunggakannya itu mau diangsur atau ditunda, ya nanti kan ada surat izinnya gitu ya, itu pakai surat izinnya itu. Intinya jadi kewajibannya dipenuhi dulu. Setelah kewajibannya dipenuhi akan ada bukti bahwa kita setelah memenuhi kewajiban itu, buktinya itu bisa kita pakai sebagai pendukungnya gitu. Prosesnya lama nggak nih Mas? Maksudnya nanti kelamaan nunggu bisnis keburu macet gitu. Pasti kalau misalnya dari hukum pasti ada suatu pasal yang memberi kepastian hukum. Ya, pasti ada kepastian hukumnya dijawab berapa lama gitu ya. Jadi jangka waktunya nanti kalau misalnya ada di pasal 4 gitu ya. Jadi setelah wajib pajak submit itu kepala KPP harus memberi keputusan dalam 5 hari kerja ya, dalam 5 hari kerja. Terus kalau misalnya di bawahnya lagi itu ada tulisannya, kalau dalam 5 hari kerja tersebut KPP tidak memberikan keputusan, ya, itu, maka demi hukum wajib pajak akan diaktifkan kembali akses e-fakturnya, gitu ya. Jadi ini menunjukkan dari sisi DJP ada komitmen, gitu. Bukan pembatasan akses faktur ini bukan untuk menghambat wajib pajak, gitu ya. Jadi sepanjang memang sudah memenuhi, ada jangka waktunya, KPP berapa lama harus menjawabnya. Kalau melewati jangka waktu itu maka dianggap sudah memenuhi. Gitu. Luar biasa. Jadi kuncinya adalah jangan tunda kewajiban administratif ya Mas ya, demi kelancaran operasional. Ya, terima kasih banyak Mas Imam atas penjelasan yang sangat daging ini ya. Mudah-mudahan juga kawan pajak nggak ada yang sampai ditutup nih akses ini ya, karena mungkin jadi kerjaan juga sebenarnya gitu kan. Baik, sama-sama Mas Hendri. Ya, kawan pajak, pesan saya untuk kawan pajak, jadikan kepatuhan pajak sebagai investasi bisnis Anda gitu ya. Kalau misalnya akses faktur lancar, bisnis pun bisa kita usahakan dengan tenang. Oke. Akhirnya sampai di ujung acara juga kita Mas Imam ya. Kawan pajak, itulah obrolan kita di Ngopi Madu episode kali ini. Semoga mencerahkan ya dan membuat kita semakin paham akan pentingnya tertib administrasi Mas Imam ya. Saya dan Mas Imam pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan